Halo adik-adik, selamat datang kembali di Lab Genius. Oke, sekarang kita berada di sesi kedua di pertemuan di Lab Genius. Nah, apa sih materi kita di sesi kedua ini? Nah, benar banget. Materi kita adalah mengenai zat dan perubahannya. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung menuju ke materi ya. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai wujud zat dan model partikel. Wujud zat merujuk pada bentuk fisik atau fase materi setiap benda di alam semesta ini. Memiliki wujud zat yang berbeda-beda dan ada tiga. Yang wujud zat umum yang kita kenal yaitu padat, cair, dan gas. Zat padat memiliki volume tetap dan bentuk tertentu. Partikel-partikel dalam zat padat, rapat, berdekatan, dan bergerak terbatas. Contohnya seperti batu, kayu, dan logam. Nah, yang kedua, zat cair. Zat cair memiliki volume tetap, tapi bentuknya bisa berubah sesuai dengan wadahnya. Partikel-partikel dalam zat cair memiliki jarak antar partikel yang cukup kecil. Contohnya adalah air, minyak, dan susu. Dan yang ketiga atau yang terakhir, zat gas. Zat gas tidak memiliki bentuk dan volume tetap. Partikel-partikel dalam zat gas memiliki jarak antar partikel yang besar. Contohnya adalah udara, oksigen, dan nitrogen. Nah, untuk selanjutnya adalah difusi dalam sehari-hari. Ada tiga difusi dalam sehari-hari ya. Yang pertama ada difusi dalam zat cair, yang kedua ada difusi dalam zat gas, dan yang ketiga difusi dalam zat padat. Difusi dalam zat cair adalah ketika kita mencampurkan gula ke dalam air, gula akan larut dan terjadi difusi partikel gula ke dalam air. Ketika kita meneteskan pewarna ke dalam air, pewarna akan menyebar secara merata di dalam air. Kedua, difusi dalam zat gas. Ketika kita membuka botol parfum, aroma parfum akan menyebar ke seluruh ruangan melalui difusi gas dalam medium udara. Ketika kita memasak bawang, aroma bawang akan menyebar ke udara melalui difusi gas dalam medium udara. Dan yang terakhir, difusi dalam zat padat. Ketika kita menambahkan garam ke dalam air dalam mangkuk, garam akan larut dan terjadi difusi partikel garam ke dalam air. Nah, selanjutnya yaitu perubahan wujud zat. Ketika zat dipanaskan, partikel-partikel zat akan mendapatkan energi tambahan yang menyebabkan gerakan partikel menjadi lebih cepat. Pada suhu tertentu, partikel-partikel zat akan mengatasi gaya tarik antar partikel dan mulai bergerak dengan lebih bebas. Inilah yang menyebabkan perubahan wujud zat dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi gas. Nah, yang selanjutnya mengenai perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak mengubah identitas dari zat tersebut. Pada perubahan fisika, zat tetap dalam bentuk dan sifat aslinya, hanya wujudnya saja yang berubah. Contoh perubahan fisika adalah perubahan wujud zat seperti perubahan dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi gas, perubahan bentuk, perubahan volume, dan perubahan fase. Yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang mengubah identitas zat tersebut. Pada perubahan kimia, zat mengalami perubahan dalam struktur molekulnya, sehingga menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda. Contoh perubahan kimia adalah pembakaran, reaksi oksidasi, fermentasi, dan reaksi kimia lainnya. Nah, dan yang terakhir di materi kita sesi ini yaitu mengenai kerapatan zat. Perbedaan kerapatan zat memiliki pengaruh pada peristiwa mengapung dan tenggelam. Ketika suatu benda ditempatkan di dalam zat cair, seperti air, perbedaan kerapatan antara benda dan zat cair akan menentukan apakah benda tersebut akan mengapung atau tenggelam. Jika massa jenis atau kerapatan benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair, maka benda akan mengapung di permukaan zat cair. Ini terjadi karena gaya apung yang dihasilkan oleh zat cair lebih besar daripada gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Contohnya adalah ketika kita meletakkan benda ringan seperti kapas di atas air. Kapas akan mengapung di permukaan air karena massa jenisnya lebih kecil daripada air. Nah,
mungkin itu tadi materi di sesi kedua kita mengenai zat dan perubahannya. Adik-adik bisa langsung lanjut menuju ke soal latihan dan juga tes formatif yang sudah ada berada di Lab Genius. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.